Assalamualaikum, selamat datang di channel Belajar AKM. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat, biar makin semangat untuk belajar latihan soal ujian sumatif akhir semester 1, mata pelajaran IPA kelas 7. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman, dan kita mulai kerjakan soalnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Berli mencari sebuah pengertian tentang ilmu sains dalam beberapa buku, namun belum menemukan pengertian yang tepat tentang sains. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang pengertian sains adalah: A. Ilmu pengetahuan alam yang sistematis yang mempelajari tentang alam dan dunia fisik. B. Ilmu pengetahuan makhluk hidup dan tak hidup. C. Ilmu tentang keanekaragaman makhluk hidup. D. Ilmu tentang tumbuhan dan hewan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sains yaitu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya ada botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya. Jadi, pada pertanyaan yang pertama, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian A. Nah, pada pilihan jawaban B, C, dan D, merupakan cabang ilmu sains juga, namun hanya dalam lingkup biologi saja. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nana mengamati tentang beberapa contoh kelompok besaran pokok, namun belum dapat mengelompokkannya. Di bawah ini yang termasuk dalam kelompok besaran pokok yang benar yaitu. Oke, berikut merupakan tabel besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang termasuk dalam besaran pokok diantaranya jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Nah, sedangkan besaran turunan terdiri dari luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, tekanan, dan daya. Oke, kita analisa dari pilihan jawaban yang A. Pada pilihan jawaban A, gaya bukan merupakan besaran pokok, tapi gaya merupakan besaran turunan. Jadi pilihan jawaban A salah. Oke, kemudian pilihan jawaban B. Usaha juga bukan merupakan besaran pokok. Usaha adalah besaran turunan. Oke, pilihan jawaban B salah. Oke, kita lihat pada pilihan jawaban D. Kecepatan bukan merupakan besaran pokok. Kecepatan merupakan besaran turunan. Jadi, untuk soal nomor 2, pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Ahmad mengelilingi lapangan sejauh 2000 meter. Apabila 2000 meter diubah menjadi satuan kilometer, maka berapakah besar nilainya? Oke, menggunakan tangga satuan berikut, kita akan mengubah dari meter ke kilometer. Jika kita perhatikan, dari meter ke kilometer naik sebanyak 1, 2, 3. Naik sebanyak 3 kali, artinya dibagi dengan 1000. Jadi apabila kita akan mengubah dari 2000 meter menjadi kilometer, maka caranya adalah 2000 dibagi dengan 1000. Tersisa 2 dibagi 1, hasilnya adalah 2, sehingga 2000 km sama dengan 2 km. Pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bayu mengelilingi lapangan sepak bola dengan waktu 20 second atau 20 detik dan jarak sebesar 100 meter. Pertanyaannya adalah berapakah besar kecepatannya? Nah, untuk menentukan kecepatan, kita bisa menggunakan rumus segitiga Jokowi. J untuk jarak, K untuk kecepatan, dan W untuk waktu. Oke. Karena yang akan kita cari adalah kecepatan, maka kita tutup di bagian K atau kecepatan. Nah, seperti pada gambar berikut. Jadi tersisa J di bagian atas dan W di bagian bawah. Artinya, untuk menghitung K atau kecepatan, maka kita gunakan rumus J dibagi dengan W. J untuk jarak yaitu 100 meter
W untuk waktu yaitu 20 detik. Nah, tinggal kita bagi 100 dibagi 20, hasilnya adalah 5. Satuannya adalah meter per sekon. Jadi, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Pilihan jawabannya adalah yang bagian D. Oke, masih semangat ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan contoh peristiwa perubahan zat atau materi di bawah ini. Pertama, pembuatan larutan gula. Kedua, nasi menjadi bubur. Ketiga, besi berkarat. Keempat, meja menjadi kayu. Nah, yang termasuk dalam contoh perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor. Oke, perlu kita ketahui bahwa perubahan fisika adalah perubahan benda yang dapat dilihat dari tampilan fisiknya saja, tanpa merubah materi atau membentuk zat baru pada suatu benda tersebut. Oke, mulai dari yang pertama, pembuatan larutan gula. Nah, pada pembuatan larutan gula, tanpa membentuk zat baru, hanya merubah tampilan fisik saja. Artinya, pada pernyataan yang pertama merupakan contoh perubahan fisika. Pernyataan yang kedua, nasi menjadi bubur, bukan termasuk perubahan fisika. Kemudian, pada pernyataan ketiga, besi berkarat, bukan termasuk perubahan fisika. Sehingga pernyataan kedua dan ketiga salah. Kemudian yang keempat, meja menjadi kayu. Nah, pernyataan yang keempat benar, merupakan contoh dari perubahan fisika karena hanya merubah tampilan fisiknya saja. Sehingga soal nomor 5, pilihan jawabannya adalah yang bagian C, pernyataan 1 dan 4. Dalam sebuah praktikum massa jenis terdapat benda yang ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air terjadi peristiwa mengapung, di mana peristiwa benda mengapung berarti massa jenis bendanya adalah. Oke, kita perhatikan ilustrasi berikut. Pertama, kita akan membedakan antara tenggelam, melayang, dan terapung. Pada saat benda tersebut tenggelam, benda tersebut ada di bagian dasar wadah. Artinya, massa jenis benda lebih besar daripada zat cair. Nah, pada saat benda tersebut melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, sehingga pada sebuah wadah tersebut, benda berada di bagian tengah-tengah. Nah, yang terakhir adalah terapung. Saat benda tersebut terapung, benda ada di permukaan zat cair. Artinya, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, sehingga benda tersebut ada di permukaan zat cair. Sehingga untuk soal nomor 6, saat benda mengapung, maka massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Rina mengamati suatu zat, ia ingin mengetahui besar volumenya. Dengan massa 100 kg dan massa jenis sebesar 25 kg per meter kubik. Maka, berapakah besar volumenya? Nah, pada soal nomor 7 adalah berkaitan dengan massa jenis suatu zat. Rumus dari massa jenis suatu zat adalah Rho sama dengan M per V. Dengan Rho adalah massa jenis, kemudian M adalah massa benda, kemudian V adalah volume benda. Nah, pada soal nomor 7 yang diketahui adalah massa benda atau M, kemudian massa jenis benda atau Rho, dan yang ditanyakan adalah volume atau V. Maka dari rumus Rho sama dengan M per V, apabila kita akan mencari V, maka rumusnya adalah massa dibagi Rho, seperti pada rumus berikut. Jadi tinggal kita masukkan V sama dengan massa per Rho. Massanya adalah 100 kg, Rho-nya adalah 25 kg per meter kubik. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4 meter kubik. Jadi untuk soal nomor 7 pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Oke, masih semangat ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 8.
Dalam pengukuran termometer didapatkan hasil 40 derajat Celcius. Jika 40 derajat Celcius akan kita ubah menjadi skala Reaumur, maka hasilnya adalah, nah soal ini berkaitan dengan konversi suhu. Untuk mengerjakan soal berikut, kita bisa gunakan bantuan tabel konversi. Jadi kita akan mengubah dari derajat Celcius menjadi derajat Reaumur. Maka kita gunakan rumus berikut, yaitu 4/5C. Maka dapat dituliskan 40 derajat Celcius apabila akan kita ubah menjadi derajat Reaumur, rumusnya adalah 4/5C. Atau dapat kita masukkan 4/5 dikali 40. Oke, tinggal kita hitung 40 dibagi 5, 8. Maka tersisa 4 dikali 8, hasilnya adalah 32 derajat Reaumur. Maka soal nomor 8, pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nila memasak daging sapi dengan massa daging sebesar 10 kg. Kalori jenis daging sapi adalah 350, kemudian besar perubahan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, berapakah besar kalori yang diperlukan? Nah, soal nomor 9 berkaitan dengan perpindahan kalor. Nah, untuk menentukan berapakah besar kalori yang diperlukan, kita gunakan rumus perpindahan kalor, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Di soal disebutkan bahwa M atau massanya adalah 10 kg. Kemudian C atau kalori jenis zat, yaitu kalori jenis dari daging sapi adalah 350. Kemudian delta T adalah besar perubahan suhunya, yaitu 10 derajat. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya adalah 10, C-nya adalah 350, kemudian delta T-nya adalah 10 min 0. 10 dikali 350 hasilnya adalah 3500 dikali 10, sehingga hasil akhirnya adalah 35.000 Joule. Sehingga jumlah kalori yang diperlukan adalah 35.000 Joule. Pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini adalah soal nomor 10, merupakan soal yang terakhir dalam pembahasan soal kali ini. Peristiwa perpindahan panas atau kalor melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut disebut dengan, nah tentu saja jawabannya adalah perpindahan kalor secara konduksi. Nah, contoh dari perpindahan kalor secara konduksi adalah saat kita memanaskan sebuah plat logam, maka akan terasa panas juga di bagian ujung sisi yang lainnya. Nah, biar semakin paham tentang materi kali ini adalah soal PR yang dapat teman-teman kerjakan. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal kali ini. Silahkan subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan pembahasan soal yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.